apabila terjadi kemacetan lagi. Oke, terima kasih. Nanti apabila suara saya macet lagi bisa langsung diinfo ya teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya tentang LinkedIn Challenge nih. Tentunya di Expert juga ada challenge melalui link ini. Jadi teman-teman bisa membagikan sertifikat yang teman-teman dapat nanti setelah teman-teman mengikuti webinar Expert ini hingga selesai. Nah, sertifikat itu bisa teman-teman bagikan melalui LinkedIn yang disertai dengan eh, teman-teman dapat apa aja sih di webinar ini gitu. Jadi nanti teman-teman menceritakan benefit dari webinar ini kemudian ditambahkan dengan sertifikatnya. Nah, jangan lupa tag juga LinkedIn expert.id dan juga tag LinkedIn narasumber kita malam hari ini yaitu Kak Vicky Hermawan. Oke, nanti postingan teman-teman di LinkedIn juga akan di-repost oleh LinkedIn Expert seperti itu. Oke, next. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu di Expert ada apa aja sih? Oke, kita bisa lihat bareng-bareng ya teman-teman untuk Expert Recap tahun 2022. Nah, sejauh ini ya teman-teman, per Mei 2023 sudah lebih 2.389 peserta expert. Jadi teman-teman pastikan tergabung dalam peserta expert juga ya, karena di sini teman-teman akan mendapatkan banyak skill baru yang cocok untuk pengembangan dan persiapan karir ke depannya. Oke, nah expert selain memiliki bootcamp, kami juga memiliki webinar yang sejauh ini kami sudah memiliki lebih dari 68 webinar dan juga lebih dari 60 batch bootcamp. Jadi teman-teman dipastikan untuk tidak ketinggalan dari setiap event yang expert miliki ya teman-teman dan juga program-program expert. Pokoknya teman-teman harus stay tune terus seperti itu. Oke, next. Selain expert bootcamp untuk peningkatan skill dan pengembangan individu, Expert juga memiliki program yang bernama Expert for Corporation. Jadi Expert for Corporation ini adalah Expert menyediakan atau memfasilitasi untuk korporasi-korporasi yang ingin meningkatkan skill-skill karyawannya. Nah, terutama di berbagai bidang ini nih teman-teman. Yang pertama ada cyber security, ada Microsoft Suite, deep teknologi, software development, public media relation, dan juga ada soft skill English proficiency program dan lain sebagainya. Lengkap sekali ya teman-teman untuk training program dari Expert for Corporation ini. Oke, nah ini nih kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja sih korporasi yang pernah kerja sama-sama Expert, nah ada banyak banget nih teman-teman. Ada Peruri, ada PLN, ada beberapa SMK juga. Ada Fakultas MIPA dari UI nih. Mungkin di sini juga ada yang dari UI nih, teman-teman. Nah, UI juga pernah bekerja sama dengan Expert for Corporation untuk melakukan training atau pelatihan untuk employment atau karyawan-karyawannya agar bisa meningkatkan skill. Seperti itu. Oke, cukup dari saya untuk overview expert ya teman-teman, karena sepertinya teman-teman sudah sangat tidak bersabar nih untuk mendengarkan materi dari Kak Vicky Hermawan malam hari ini terkait dengan Kickstart Your Front-End Developer Career with React.js. Oke, Kak Vicky, apakah sudah ready? Halo Ah, Kak ready, Vicky. ready. Halo, Kak. Oke, oke, keren banget Kak Vicky. Nah, Kak Vicky juga sudah on cam nih, karena teman-teman sudah mulai nggak sabar nih Kak Vicky. Jadi kepada Kak Vicky, kami persilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Bentar. Oke, udah. Oke, aku izin share screen. Udah terlihat belum, teman-teman? Untuk Aman, PowerPoint-nya? Kak? Aman. Oke, oke. Sip. Bentar. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Thank you udah hadir dan berkenan hadir ya di malam hari ini. Oke, kita mulai aja. Jadi, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk sharing terkait materi yang dari bawakan oleh Expert yaitu Kickstart Front-End Developer Career with React.js. Nah, jadi di sini sifatnya sharing aja teman-teman. Sharing nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh dipersilahkan. Jadi di sini sifatnya kita belajar masalah, kita sifatnya jadi belajar bareng biar misalnya teman-teman ada feedback juga ke saya, silahkan aja. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Tadi udah dikenalin sama moderator mbaknya. Nah, saya perkenalan diri saya sendiri dulu. Nama saya Fikir Mawan.
Saat ini di front end developer di Hijrah Bank. Kalau teman-teman cari yang dulunya mungkin tahu Alami, nah sekarang namanya jadi Hijrah Bank. Jadi di digital fintech, lebih ke digital banking sih sebenarnya, tapi di industrinya di fintech. Terus udah ngoding jadi kuli coding selama 3 tahun. Terus juga saat ini nyambi sebagai asisten dosen dan juga ngajar di UGM kebetulan diminta tolong sama dosen. Itu kalau mau ngecek LinkedIn saya jadi Vicky Hermawan, boleh dicek aja misalnya kamu mau lihat. Jadi sebelum ke front end, kalau cerita dulu, dulu untuk mengawali karir itu saya masuknya di apa namanya full stack dulu teman-teman. Jadi dulu tuh pakai full stack dan sebagai magang dulu. Magang dulu masih pakai PHP, Laravel, terus apa full di situ full stack. Terus setelah magang baru kerja full time pertama. Sorry, part time, tapi jobnya sebagai full time. Role-nya sebagai part time. Nah, di situ juga full stack juga teman-teman sebelum ke front end. Dulu udah pakai React.js juga waktu itu. Jadi dan database-nya pakai MongoDB, terus juga backend-nya pakai apa namanya Express sama GraphQL. Terus juga habis itu pindah lagi full stack lagi, tapi stack-stacknya berbeda. Stack-stacknya itu pakai Golang backend, terus front-end-nya pakai Vue.js. Nah, baru setelah kerja di situ selama hampir setahun, kurang lebih setahun, setahun lebih 4 bulan atau 3 bulan, baru pindah ke yang sekarang ke Hijrah Bank. Fokus untuk di front end saja. Jadi nggak full stack lagi teman-teman. Jadi udah secara ngoding React baru 2 tahun mungkin. Tapi kalau backend udah sudah hampir 2 tahun lebih sampai sekarang. Ya gitu. Jadi background story-nya seperti itu. Jadi kalau mungkin diskusi terkait backend masih bisa-bisa dikit. Tapi sekarang lebih fokus untuk mendalami di front end saja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu setelah kenalan. Nah, jadi di malam hari ini kita akan belajar beberapa topik. Yang pertama, knowing front-end developer itu apa sih? Terus yang kedua, apa sih yang dilakuin front-end developer? Kayak gitu, apa sih The dilakuin doi? Bluetooth device is ready Terus to yang pair. selanjutnya adalah opportunity. Kalau sebagai front-end developer di Indonesia saat ini tuh The seperti apa sih? Bluetooth device. Terus yang selanjutnya, say hello to React, bakal kenalan sedikit sama React. Sama yang selanjutnya adalah journey di React seperti apa. Tadi juga sempat ada yang nulis di Meli terkait udah baru join apa roadmap-nya React. Nah, nanti bakal coba saya bantu jelaskan roadmap apa saja yang perlu dipelajarin menuju React. Kayak gitu. Nah, kita mulai terkait mengetahui front-end developer itu apa sih. Nah, sebenarnya kalau secara harfiah, front-end developer itu seorang individu yang bekerja pada bagian depan, karena front ya. Front bagian depan yang termasuk di antara website ataupun web aplikasi. Nah, sebenarnya kalau kita secara harfiahin lagi, secara general lagi, front end itu mobile developer itu juga front end. Karena dia ngodingnya di bagian depan, yang mana dia partnya adalah bagiannya yang langsung interaksi dengan user. Dan user bisa ngelihat produk kita, seperti itu. Jadi, responsible-nya dia, tanggung jawabnya dia itu membuat user nyaman terhadap website kita dan bisa digunakan. Entah website, entah mobile, development, mobile aplikasi, itu bagian dari front end. Makanya di front end sendiri sebenarnya mobile engineer itu juga masuk ke front end sebenarnya, lingkupnya. Secara whole stack-nya, secara full development-nya juga sama. Nah, kalau yang di sini front end developer yang menggunakan React.js itu di website teman-teman fokusnya. Nanti kalau teman-teman mau nyoba hijrah ke mobile, pindah aliran ke mobile, itu bisa pakai React Native namanya. Tapi menurutku nanti ketika teman-teman udah bisa di React, teman-teman misalnya mau migrasi atau mau hijrah ke React ke mobile, teman-teman udah bisa langsung nanti ke React Native. Karena secara flow development-nya juga sama, sintaks-sintaksnya hampir serupa. Tapi yang di sini mungkin kalau teman-teman baru awal, better belajarnya yang React.js dulu. Kayak gitu. Jadi ini secara front end, secara harfiah ya, kerjanya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus apa sih yang dilakukan oleh front end? Kayak ngapa sih orang kuli bagian depan nih? Berarti kan frontend juga kok programmer juga kuli ya teman-teman, juga buruh ya karena kan juga kita bekerja modelnya, kita bukan bos jadi ya kita juga anggapannya kuli kuli di bagian depan tapi nah jadi ada beberapa teman-teman aku membaginya jadi 7 bagian, yang mana pertama ada user interface creation yaitu slicing bahasanya bahasa secara teknisnya, yang mana biasanya kita berkolaborasi dengan orang UI UX. Nah, mereka yang bakal ngasih desainnya nih, oh kayak gini nih desainnya. Nah, kita yang melakukan implementasi desain tadi ke dalam bentuk aplikasi. Aplikasinya entah berupa website ataupun mobile.
kayak gitu. Terus yang kedua ada interaktivitas, yang mana kita harus membuat website tersebut bisa digunakan oleh pengguna. Nah, digunakan ini dalam tanda kutip ada luas teman-teman artiannya. Bisa diakses ataupun bisa digunakan kayak contoh pada case-nya adalah login misalnya paling simpel. Harus bisa login nggak sih di depan di website kita atau di mobile aplikasi kita. Kita yang harus handle tersebut, bikin interaktivitas user. Percuma kita bikin website tapi nggak bisa login. Nah, itu yang salah bagian depan kita bisa terjadi. Kayak gitu. Jadi saya melakukan interaktivitas. Nah, yang ketiga, performance optimization. Jadi, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah website, kita harus membuat performa yang optimal agar user kita nggak kabur. Contoh mungkin dari teman-teman sendiri ketika membuka sebuah website ataupun membuat sebuah aplikasi mobile. Nah, itu kan apa namanya? Kalau lemot kan juga males ya pakainya. Nah, itu banyak ditemukan di beberapa aplikasi yang ratingnya jelek di Play Store biasanya. Nah, itu mungkin karena lemot ataupun website-website yang desainnya rusak misalnya dibuka di ukuran tablet rusak padahal dibuka di ukuran laptop normal. Nah, kayak gitu juga harus kita pertimbangkan sebagai front-end engineer. Jadi biar ngaruh ke performa juga, gimana buat sistem atau aplikasi yang cepat. Kayak gitu. Itu tugasnya sebagai front-end juga dari sisi depan. Nah, yang selanjutnya kita juga melakukan testing dan debugging. Jadi teman-teman nggak ada garansi bahwa coding yang kita lakukan perfect. Walaupun sudah di testing, kadang masih ada bugnya biasanya. Ya kayak ibaratnya kita merencanakan Tuhan yang reschedule lah, kayak gitu. Walaupun kita udah planning secara perfect, tapi masih aja celahnya. Nah, jadi kita tetap harus melakukan testing dan debugging. Walaupun nggak ada garansi bahwa 100% perfect, tapi setidaknya kita berusaha untuk ngetesting tersebut, fitur tersebut, ngetesting website tersebut atau aplikasi tersebut. Dan kita juga harus ngedebugging. Debugging itu kita cari errornya di mana sih, misalnya kalau ada error. Kita harus bisa nih nemukan errornya tersebut. Harus bisa baca codingan yang error. Jadi nggak cuman codingan yang benar ya teman-teman. Tapi harus juga bisa membaca codingan yang error. Itu tugasnya frontend juga. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi dengan backend. Jadi sebagai frontend engineer kita juga melakukan kolaborasi dengan backend. Jadi banyak ya kolaborasi dengan UI UX. Kita juga kolaborasi dengan backend. Yang mana di sini kita melakukan integrasi API, REST API kayak gitu. Jadi kita melakukan komunikasi dengan backend. Ini apa sih responnya yang diperlukan? Ini apa sih pilot yang diperlukan? Gimana sih biar bisa login? Ada perlu apa aja sih yang disiapkan dari sisi depan, dari sisi front end. Nah, ini kita komunikasinya ke tim back end. Jadi front end juga harus bisa kolaborasi dengan ke semua orang, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah maintain code. Jadi ketika kita ngoding, kita nggak boleh serta-merta ngawur, teman-teman. Ngawur di sini, dalam artian kita ngodingnya ya udah, yang penting jadi. Yang penting jadi juga bisa dijabarkan lagi bahwa ya udah kita ngoding, ibaratnya kayak kita yang pegang aja. Padahal nggak semua kalau kerja sebagai front end kebanyakan ya nggak semua kebanyakan itu kerjanya sebagai tim. Nah bisa jadi kita resign juga kita apa nanti codingnya dilanjutin orang lain harus bisa di maintain. Nah ketika kita bikin codingan kita juga harus mempertimbangkan oh codingan kita bisa di maintain nih codingnya yang benar yang betul kayak gitu. Nanti front end juga harus maintain codingan kita sendiri maupun codingan orang lain. Nah, yang selanjutnya terakhir tuh kolaborasi dengan tim. Nah, biasanya di sini ada beberapa temanku juga yang memang masih agak susah. Dia jago, tapi secara komunikasinya tuh masih agak kurang. Karena memang dia cenderungnya introvert. Jadi dia kayak developer ninja, jago ngoding, tapi males ngomong. Nah, ada beberapa tipikal yang seperti itu. Jadi dia nggak mau apa, ya introvert modelnya, tapi dia jago sebenarnya. Nah, itu sebenarnya agak susah sebenarnya kalau kerja kayak gitu karena mayoritas kerjanya kita harus kolaborasi. Better dia masih bisa menulis dokumen dengan well prepared karena kebanyakan kerjanya remote ya kalau sekarang. Mungkin kalau di Jakarta udah kebanyakannya di kantor WO. Tapi kalau kebetulan yang aku sendiri kerjanya remote, jadi bisa dari apa kos-kosan. Nah kebetulan tadi lupa bilang aku domisili Jogja, tapi aslinya bukan Jogja kayak gitu. Jadi kantorku ada di Jakarta, cuman aku lagi stay-nya di Jogja aja kayak gitu. Jadi di sini juga dituntut untuk bisa kolaborasi karena tim-timku semuanya remote, jadi harus bisa kolaborasi baik itu secara bicara verbal
maupun secara tulisan kayak gitu. Karena kita bakal berinteraksi secara terus-menerus dengan tim kita kalau udah kerja sebagai front end. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus yang selanjutnya adalah opportunity sebagai front end developer. Nah, mungkin teman-teman bertanya sih gimana sih kesempatan kerja sebagai front end developer di saat winter? Mungkin teman-teman banyak baca berita terkait layoff gitu ya, banyak kan. Nah, sebenarnya opportunity-nya masih ada teman-teman. Nah, jadi dariku kemarin ambil sumber dari beberapa portal job, yang ini Jobstreet masih banyak, ada 443 lowongan di sini. Nanti bisa teman-teman pilih mana yang remote, mana yang apa namanya onsite. Jadi masih banyak ada lowongan di sini kalau kita lihat di Indonesia masih 443 lowongan. Tapi teman-teman juga harus ngefilter mana sih lowongan yang teman-teman levelnya sesuai dengan teman-teman. Apakah junior, apakah middle, apakah senior. Kayak gitu. Misalkan teman-teman hijrah atau switch karir, tadi kita baca kebanyakan di Menti pengen switch karir ya. Nah, itu bisa mulai dari yang junior dulu atau intern teman-teman. Mulai dari intern. Kayak gitu. Jadi masih ada beberapa apa namanya peluangnya. Masih ada lumayan banyak lah. Walaupun di era winter saat ini. Di sini ada kalau yang di job kemarin banget ngecek ada mas 443 lowongan beberapa developer di sini di Jakarta, di Bintaro juga. Nah, selanjutnya juga ada di LinkedIn. LinkedIn lumayan sedikit, ada 257 karena kemarin juga aku tanya ke temanku, perusahaannya dia nggak mainnya LinkedIn, tapi Jobstreet. Jadi bisa aja apa namanya lowongan yang teman-teman cari front end engineer opportunity-nya tuh nggak ada di satu job portal, tapi di job portal yang lain. Jadi teman-teman harus menyiapkan job portal yang lebih dari satu biar kesempatannya semakin terbuka lebar terkait opportunity-nya di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini itu adalah yang opportunity di luar negeri kalau yang ini. Jadi kita bisa nyari yang di sini. Ini saya coba cari front-end React ada 3.633 jobs. Jadi ini modelnya freelance teman-teman. Kayak gitu. Jadi di sini juga bisa banyak nanti teman-teman cari sendiri kebutuhannya seperti apa. Cuman kalau yang di sini dia modelnya harus apa sih ngebit proposal. Jadi kayak ngasih tahu, oh aku kerjanya kayak gini, udah pernah ngerjain ini, terus kelebihanku ini. Nah itu harus disampaikan kalau yang di sini. Ini apa? Nanti tak cek portalnya, aku agak lupa yang namanya ini. Itu jadi secara opportunity di Indonesia masih terbuka lebar. Nah yang terus juga kemarin sempat ngecek juga kebanyakan unicorn ataupun startup yang menengah ke atas itu pakainya React.js teman-teman. Yang selain React.js aku hanya tahu dua yang pakai Vue.js itu ada Mekari. Kalau teman-teman tahu Mekari itu perusahaan HRIS bisa dicari namanya Mekari yang dia bikin Talenta. Kalau teman-teman yang sekarang kerja pakai Talenta itu dia pakainya Vue.js timnya. Lalu ada juga namanya Bukalapak. Setahu aku Bukalapak itu pakainya Vue.js kayak gitu. Nah, untuk beberapa perusahaan yang gede kayak kayak Tokped itu Next.js, React.js, terus Bibit itu Next.js, React.js, kantorku Hijrah Bank itu pakai juga Next.js sama React, pakai TypeScript, terus apa tiket juga Next.js, React.js, terus Traveloka juga Next.js, React.js. Kalau teman cari biasanya pasti itu React kebanyakan. Di Indonesia memang secara ekosistem juga kebanyakan memang React yang lebih besar daripada Vue.js. Di Twitter juga ramainya kebanyakan orang-orang developer dari React.js. Di Twitter kebanyakan juga. Nah, kalau aku sih jarang nemu yang Vue ya, karena mayoritas mereka mesti sharing-sharingnya mengenai React.js. Jadi komunitasnya di Indonesia juga cukup gede teman-teman. Kalau teman-teman pengen hijrah ke React kayak gitu, misalnya mau nyoba React.js. Jadi opportunity-nya masih terbuka. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang setelah kita tahu opportunity-nya lumayan yang lumayan besar itu, kita coba kenalan dengan React.js itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya React.js atau bisa disebut React atau disebut React.js itu sebenarnya open source teman-teman, open source dari JavaScript library. Jadi bukan framework. Itu sebenarnya dibangun oleh Facebook dan dimainkan oleh Facebook dan komunitasnya. Nah, React sendiri bisa digunakan sebagai development untuk single page atau mobile aplikasi. Yang mana kalau kita menggunakan di mobile aplikasi, itu pakainya React Native namanya. Jadi React Native itu bisa digunakan untuk development iOS
sama mobile Android kayak gitu. Tapi itu bahasa yang berbeda. Kita fokusnya yang untuk mengembangkan di web saja yang di React.js. Nah, teman-teman juga bisa akses nih React.js itu di sini. Nah, di sini di ID React.dev ini saya kirim ke chat. Ini saya kirim. Sorry, everyone in meeting. Oke. Ini jadi di kemarin saya dan beberapa komunitas orang React di Indonesia udah menerjemahkan dari React.dev yang awalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa belajar React.js itu dalam bahasa Indonesia juga. Jadi bisa lebih mudah membaca dokumentasi di sini. Dan semua udah bahasa Indonesia kayak gini. Secara mudah bisa dipahami dan bisa diikutin juga kalau teman-teman ingin mengulik sendiri misalnya. Itu bisa lewat sini portalnya di id.react.dev. Ini sudah bahasa Indonesia kebanyakan. Memang belum semua teman-teman, tapi udah mayoritas sudah diterjemahin kemarin. Kemarin aku juga kebetulan dapat kesempatan membantu terjemahin yang ada di sini websitenya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kenapa sih kebanyakan perusahaan yang mungkin dan kantorku sendiri pakai React.js itu kenapa? Nah, yang pertama tuh sebenarnya karena dia pakai virtual DOM, Command Object Model. Nah, DOM itu apa? Nanti teman-teman bisa pelajari di bootcampnya expert nanti, secara mendalam teknisnya ya. Kenapa ada DOM di React.js? Nah, terus juga karena dia pakai virtual DOM, dia bisa nambah speed, performance, dan better untuk user experience. Jadi ketika kita ngembangin itu kita enak. Kita nggak bingung yang susah ngembangin karena terlalu susah sintaksnya dan sebagainya. Jadi lebih enak dan lebih cepat sehingga dalam proses pengembangannya. Terus juga React punya hot reload. Nah, jadi bisa kita membuat pengembangannya lebih cepat. Dalam artian hot reload itu, ketika kita melakukan perubahan, ketika kita save, dia langsung reload teman-teman. Kita nggak harus refresh dulu, perubahannya baru kesimpan. Enggak, kita bisa melakukannya secara otomatis. Terus yang selanjutnya, dia bisa scalable untuk bikin project, sangat scalable banget. Untuk project yang mulai kecil, dari kecil banget, untuk dikembangkan jadi besar banget, itu bisa kalau pakai React.js. Terus juga tadi developer experience-nya lumayan menyenangkan. Sejauh ini aku udah nyoba beberapa, nyoba Svelte, terus nyoba React sama framework-nya Next.js. Itu sama Vue juga. Sejauh ini aku paling nyaman di React sama apa namanya Next.js sama Vite ya. Itu juga bawaannya dari React.js. Itu aku masih sejauh ini lebih nyaman kedua itu daripada Vue. Walaupun kalau disuruh mungkin diminta tolong ngeting Vue juga bisa dikit-dikit lah. Tapi lebih senang ke React sama Next.js ataupun Vite karena memang mudah dipelajari. Nah, di React.js juga mudah fun to learning, menyenangkan karena banyak hal baru kayak oh anjir bisa bikin gini ya. Oh, bisa bikin gini ya. Dapat hal-hal baru. Jadi ngerasa seneng lah ketika pelajarin pakai React.js. Terus juga di Indonesia sendiri keuntungannya komunitas yang gede, terutama di Twitter ya. Kalau di LinkedIn aku kurang tahu, tapi kalau di Twitter lumayan banyak orang-orang yang pakai sharing-sharing terkait React.js, terkait development, terkait TypeScript misalnya. Itu banyak banget di Twitter. Jadi setiap hari ketika aku buka Twitter, itu kayak baca portal berita lah, kayak belajar hal baru. Oh anjir kayak gini ya. Wah ada hal baru ya kayak gini. Nah itu teman-teman bisa mulai juga sih. Kalau misalnya mau belajar ya, follow orang-orang keren yang di Twitter kayak gitu karena memang komunitasnya juga lumayan gede daripada Vue daripada Devel masih jarang-jarang. Nah kalau yang React teman-teman misalnya mengalami error teman-teman googling, nah itu dia jauh lebih mudah karena udah mungkin beberapa orang mengalami hal yang serupa, jadi kita juga solvingnya juga lebih enak itu karena bikin community-nya itu sendiri terkait React.js. Nah sekarang coba kita lanjut dulu. Oke, nah ini aku mau ngeliatin bahwa ini ada beberapa framework teman-teman di JavaScript dari tahun ke tahun ya. Kalau kita lihat React dari 2016 sampai 2022 memang secara interest menurun karena dia frameworknya udah lama dari zamanku kuliah semester berapa ya? Semester 2 ya. Aku kuliah 2017. Jadi 2017 2018 sih tahun kedua tuh baru pegang React pertama kali. Awalnya nggak seneng karena menurut anjir apa susah banget dulu karena emang nggak ada mentor dulu, nggak ada bootcamp nggak kayak sekarang ya. Nah itu juga bisa teman-teman ketika ingin pelajari bisa ikut bootcamp kayak expert misalnya. Karena dulu nggak ada yang mentoring jadi agak susah belajar makanya dulu nggak seneng
apa sih susah banget. Nah, dulu orang-orang tertarik di 2016 ya teman-teman. Dia 75%. Sampai 2017 mulai agak menurun, menurun sampai sekarang. Interestnya, nguliknya. Yang paling tinggi itu Svelte sekarang. Ini 2022 kemarin. Yang 2023 belum update. Ini ada di State of JS. Situsnya bisa dicek teman-teman sendiri. Jadi React masih cukup konsisten. Yang orang interestnya lumayan banyak yang mau nyoba. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kalau di sini kita lihat yang pakai berapa banyak sih? React konsisten nomor pertama, teman-teman. 82% orang di dunia ini survei ya. Survei itu masih pakai React.js sebagai tools development-nya. Jadi secara opportunity masih terbuka lebar banget. Dia konsisten, teman-teman. Dari 6 tahun berturut-turut nomor satu. Masih nggak ngegeser yang lain. Nggak ngegeser yang lain, sorry. Angular, Vue, Svelte, itu juga masih kalah jumlahnya daripada React.js. Makanya secara komunitas, dia juga besar, teman-teman. Karena yang pakai banyak banget, 82% lah dari survei ini. Ini survei apa? State of CS ya. Tiap tahunnya dia melakukan survei terhadap framework yang paling sering dipakai apa, interestnya apa. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Kayak gitu. Jadi React masih konsisten ya teman-teman di 6 tahun terakhir. Jadi 82% ini dipakainya. Nah, yang selanjutnya adalah awareness. Nah, awarenessnya di React sendiri masih tinggi, cukup tinggi juga 100%. Terus orang-orang yang masih aware masih jadi masih di maintain, masih diulik juga codingannya, masih diperbarui codingannya. Itu masih konsisten, teman-teman. React berada di urutan teratas terus hitungannya. Cuman sekali jadi ganti Angular di sini di 2018. Nah, dia terus konsisten terus. Jadi React itu masih jadi salah satu project yang paling seksi ibaratnya untuk dipelajarin dan dipakai di kantor-kantor. Makanya banyak kantor yang masih hiringnya React.js. Kemarin aku sempat juga cari beberapa loker di luar, itu ya mayoritas banyak kan React.js, React, Next. Aku jarang nemu Vue, apalagi Angular. Nggak tahu ya mungkin kalau di Amerika sana atau di Europe itu kemarin aku sempat ada temanku nawarin itu di Uruguay, kantornya di Uruguay. Itu pakainya React.js dan gajinya juga lumayan kayak gitu. Cuman harus kerjanya ya jam malam kalau remote kayak gitu. Cuman aku nggak ambil karena jamnya kebalikan, mengikuti time zone yang sana. Tapi secara tech stack masih pakainya React, jadi masih linear kalau mau melajarin atau mau nyoba opportunity tersebut. Jadi secara peluang masih gede banget teman-teman. Kalau teman-teman belajar React di saat ini kayak gitu. Jadi jangan nggak masih belum terlambat lah ibaratnya. Walaupun dia udah 6 tahun lamanya ada, tapi teman-teman masih bisa ngejar untuk belajar React sendiri itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita akan bahas journey di React. Seperti apa sih journey-nya? Nah, di sini teman-teman boleh buka roadmap.sh/react. Ini tak kirim aja linknya. Nah, ini di sini. Aku mau jelasin yang ini. Tak kirim dulu ke chat. Bentar. Nah, terlihat ya layarku. Aku mau konfirmasi dulu. Oke, terlihat ya. Nah, di sini eh, ada journey-nya teman-teman. Namanya roadmap.sh. Jadi teman-teman bisa lihat roadmap apa aja sih yang harus dipelajari di React. Nah, kalau teman-teman nanti mau ikutan bootcamp-nya Expert, itu udah dirangkum beberapa teman-teman. Udah mewakili lah materi Expert, udah mewakili roadmap ini. Jadi bisa diikutin. Nah, di sini, kalau ini React ya, secara React keseluruhan, secara gambaran kasarnya, di sini sebenarnya teman-teman harus bisa JavaScript dulu, visit JavaScript roadmap makanya. Nah, ini bisa dilihat dulu di JavaScript ada apa aja sih, kayak gini. Tapi kalau teman-teman langsung nyemplung di React, itu pun nggak masalah sebenarnya. Nanti kalau udah lumayan middle, bisa back to basic ke JavaScript lagi. Karena kalau dulu aku pun belajarnya kayak gitu. Aku dulu nggak bisa React, karena kepaksa skripsi, dan dosenku mintanya pakainya React. Ya udah, aku mau nggak mau pakainya React. Padahal aku nggak bisa sama sekali waktu dulu. Ya udah, the power of pepet kan. Akhirnya nyoba belajar React, langsung yang agak advance, dan basicnya aku belum bisa JavaScript kan waktu itu. Ya udah, akhirnya aku nyoba baca React-nya langsung nyemplung, ya nggak masalah. Setelah nyoba, baru back to JavaScript-nya. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau di sini di roadmap.sh ya, teman-teman bisa login pakai GitHub. Nanti coba di login aja. Di sini udah ada teman-teman terkait apa sih yang perlu dipelajari. Nah, ada grad, ada fight di sini, website, web documentation, web crash course. Nah, ini ada semua. Jadi bisa dicek.
ada Create React App, seperti apa. Jadi mulai CLI tools, terus jenis-jenis komponen pada React, teman-teman harus bisa kelas komponen, functional komponen, atau komponen basics kayak gini. JSX, prop versus state itu apa, conditional rendering, composition, dan lain-lain. Nah, di sini ada terlihat kan, di sini ada orang yang buat personal recommendation, opinion, atau alternative option. Kalau yang kayak ini udah nggak recommended. Jadi better pakai yang ini. Karena di sini ada kita juga kebanyakan kantor pakainya functional component. Nah, functional component itu apa? Nanti bisa diulik di bootcamp expert. Nah, di sini juga bisa udah terlihat dari CLI tools, terus belajarnya ke komponen dulu teman-teman. Setelah bikin CLI tools, belajar ke komponen, terus belajar rendering. Nah, rendering itu kayak gimana sih? Ada komponen lifecycle-nya kayak gimana, list and case, render props itu apa, ref, high events apa, sama HOC, hex order komponen itu kayak apa. Ini udah ada semua, tinggal diulik aja. Nah, setelah rendering, teman-teman nanti bisa belajarnya ke hooks. Ada basic hooks, ada custom hooks. Jadi yang paling sering dipakai itu ini, ada use state, use effect, itu paling sering dipakai di sini. Nah, basic hooknya ada ini kalau mau lihat use state itu apa. Nah, ini ada using state, ada caranya kayak gini dibuka aja teman-teman. Nah, nanti bakal ada dokumentasinya. Kayak use state itu digunakan untuk apa sih? Kayak gitu. Jadi di sini udah lengkap banget. Setelah hooks, terus teman-teman nyoba belajar router. Router itu apa sih? Gimana kalau teman-teman tahu router tuh ya kayak yang misalnya teman-teman buka google.com terus slash misalnya bootcamp. Nah, ini tuh router teman-teman namanya. Kalau di bahasa teknisnya di React, ini routingnya, alamatnya, routernya. Kayak gitu. Terus juga ke state management. Nah, di sini yang lumayan kompleks sebagai front end teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya kan sering ditanya waktu interview kan aku kalau ditanya. Kalau kan karena aku tulis sebagai full stack, ditanyain kenapa sekarang pilihnya front end, kenapa nggak back end. Nah, sebenarnya kalau dariku lebih seneng desain. Makanya aku lebih seneng implementasi desainnya aja. Terus orang interviewnya yang bilang biasanya, oh tak kira nggak seneng apa namanya logic-logic di back end, seneng langsung front end aja. Ya lebih mudah katanya. Padahal nggak di front end terkait state management itu adalah kita gimana ngatur aliran data di front end. Kita ngatur gimana data dari satu proses bisa nyambung ke proses yang lain. Nah, itu pakai logic juga ngaturnya. Jadi nggak serta-merta front end nggak ada logic nih. Front end lebih mudah daripada back end nih. Nggak juga. Sama aja susahnya. Kayak gitu. Jadi nanti setelah routers, ini yang lumayan kompleks. Nanti akan belajar di apa expert juga. Ada konteks, ada sustain, regex, mob, sama recoil. Nah, kalau di kebanyakan perusahaan di Indonesia itu pakainya yang masih Redux. Kalau personal project biasanya aku pakai sustain atau konteks kayak gitu. Terus juga ada styling, ini CSS teman-teman. Buat nge-style teman-teman ada CSS modul, engine, style component, Tailwind. Mungkin teman-teman familiar sama Tailwind UI, material, mantin sama cakra. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman stylingnya mau pakai apa. Nanti styling juga ada gimana kita komunikasi dengan backend. Kalau tadi aku bicara komunikasi dengan backend, kita namanya metode API calls. Ada beberapa. Ada REST API, ada GraphQL. Kalau kantorku pakainya REST API. Nah, kalau teman-teman tahu advisory namanya, advisory itu pakainya GraphQL di sini. Text tag-nya. Jadi berbeda secara text tag-nya juga. Cara handle-nya juga berbeda. Nah, tapi mayoritas perusahaan di Indonesia itu pakainya REST API. Kebetulan kantorku pakainya requery untuk text tag-nya. Kalau project pribadi juga aku pakainya SQL. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nanti bakal dipelajari juga di expert. Nah, setelah komunikasi dengan API, kita bicara melakukan testing. Di frontend juga harus bisa testing, teman-teman. Yang mana kita ada pakai Cypress untuk end-to-end, atau pakai Playwright namanya. Juga untuk unit test, ada Jest, Flight Test, sama React Testing Library, tergantung kebutuhan. Nah, setelah teman-teman belajar keseluruhan ini, baru ke framework antara Remix atau Next.js tadi. Jadi bisa dua ini. Biasanya kalau orang-orang yang udah pakai Next.js seringnya nyebutnya Abon. Always bet on Next.js. Jadi semua project ya udah bodo amat pakainya Next.js terus. Dia nggak bakal hijrah ke yang lain. Kayak gitu. Nah, setelah ke framework, baru ke form. Di form ini ada kayak handle gimana bisa kita nginput data, dapat data itu kayak gimana sih. Nah, itu bisa di sini, form.
Lalu baru ke lumayan kompleks itu suspend, portal, error boundary, sama fiber arsitektur. Ini lumayan kompleks ya kalau yang ini. Nah, kalau yang junior nggak perlu ini dulu nggak apa-apa teman-teman. Tapi sampai ke sini better. Nah, nanti baru kalau mau hijrah ke mobil silahkan hijrahnya ke React Native. Oke, nah yang selanjutnya teman-teman kalau ini kan secara React secara general ya. Nah, kalau secara front end general ada lagi. Nah, ini di sini. Bisa dicek juga roadmap/front end. Kalau ini yang secara in roadmap-nya kayak gimana sih? Ini ada di sini. Ini tak kirim dulu. Nah, ini ada banyak bisa dicek sendiri. Beberapa ada frameworknya apa, Vue, React, atau Angular, Svelte, Solid, atau Quick. Nah, ini ada beberapa nih. Jadi bisa dibaca dulu nggak? Kalau nggak ke sini pun nggak apa-apa, langsung ke React juga silahkan. Kayak gitu. Jadi bebas teman-teman. Kalau kalau mau ke React dulu juga silahkan sih. Kalau jadi bisa langsung mewakili yang ada di sini sebenarnya. Terus baru ke sini juga silahkan. Jadi teman-teman pilih salah satu dulu, dihajar langsung aja, nggak usah mikir kayak, oh nanti gimana, oh nanti gimana. Langsung coba aja. Kalau dicoba baru tahu nanti gimana prosesnya. Kayak gitu. Kalau teman-teman nunda-nunda, malah jatuhnya susah nanti. Kayak bingung sendiri, kayak terjebak apa tutorial hell namanya. Jadi dicoba-coba dulu aja. Nah, selain nyoba-nyoba tadi, biasanya yang butuh ngarahin teman-teman tuh butuh mentor atau butuh bootcamp. Nah, kalau pakai expert, teman bakal bisa lebih diarahkan biar cepat mengerti. Kalau dulu aku karena nggak ada mentor, ya udah aku lumayan lama belajarnya. Karena ya itu ke sana kemari. Karena di zaman dulu di 2020 tuh belum ngetren lah bootcamp, belum bisa ngetren sekarang lah. Jadi belajarnya masih manual, kayak bebat alas lah. Kita belajar sendiri, belajar mandiri, nggak ada yang ngarahin, ya udah coba salah kayak gitu terus trial and error. Tapi kalau teman-teman pakai bootcamp atau pakai mentor, itu belajarnya jauh lebih enak. Kenapa? Karena ada yang ngarahin. Kalau benar udah langsung bisa dikoreksi sebelum teman-teman kerja. Kalau dulu aku nggak koreksinya langsung di kerjaan. Jadi berbeda ya teman-teman patternnya. Makanya ketika ada bootcamp atau ada mentor kayak gitu, teman-teman bisa jauh lebih cepat belajarnya, lebih mudah mengerti, sehingga teman-teman untuk peluang dapat kerjanya juga lebih mudah daripada aku dulu. Kayak gitu. Ini terkait Journey React.js. Nah, terus aku juga mau rekomendasi satu website yang bagus banget. Ini terkait FA Engineer. Saya kirimkan aja di chat. Nah, di sini udah ada teman-teman terkait apa namanya React seperti apa, mulai dari scaling aplikasi, bootstrapping project, routing, state management, data fetching ini udah ada beberapa. Cuman masih belum semua. Nah, ini masih ada kami beberapa. Tapi bacanya udah bagus banget. Bisa dibaca dulu sendiri di Ulik FA Engineer ini. Sangat membantu banget untuk belajar di awal biar tahu perbedaannya. Oh, kenapa pakai ini? Oh, kenapa pakai ini? Itu dijelasin semua di sini. Kayak di sini di framework. Nah, ini keuntungannya pasti pakai React Framework. Nah, ini dijelasin sama dia. Terus popular frameworknya apa sih? Next.js. Keuntungannya apa? Dijelasin. Gatsby misalnya, dijelasin. Jadi, teman-teman belajarnya jauh lebih enak juga kalau pakai ini nantinya. Oke, oke, itu terkait roadmap. Nah, sekarang kita coba terkait codingnya. Nah, aku mau ngeliatin code-nya. Bentar. Kita langsung masuk ke terkait codingan. Nah, di sini aku udah nyoba bikin teman-teman kemarin. Ini aku kirim GitHub-nya nanti teman-teman kalau mau ngecek codingannya silahkan. Ini codingannya sederhana terkait aplikasi polutan checker. Jadi di sini kita bisa ngecek apa namanya polusi nggak sih, berapa polusi sih kita di daerah kita ini. Tak kirim juga linknya kalau mau akses. Nah, di sini bisa ngecek tempatnya kayak gini. Nah, ini di Yogyakarta, di Jogja kebetulan udaranya 25. EQ-nya dapat nilai yang good. Nah, ini di Yogyakarta. Oh, ini kayaknya banyak yang akses nih. Biasanya kayak gitu kalau banyak yang akses. Jadi karena ini pakai API yang sederhana, makanya apa namanya nggak bisa akses yang banyak kayak gitu. Ini tak liatin codingannya. Nah, ini kebetulan aku pakainya Fight teman-teman. Aku pakainya Fight di sini. Codingannya seperti ini. Yang mana aku ada prosesnya untuk ngambilin. Bentuknya sama kayak HTML biasa, cuman kalau di JavaScript, di React.js atau di JavaScript, kita pakainya JSX namanya. Nanti dan bedanya kalau dulu teman-teman ngaji di HTML kan pakainya kelas. Kalau di kita pakainya kelas name kayak gini. Dan ini aku juga udah kombinasi dengan Tailwind CSS.
Jadi tampilannya bakal seperti ini. Nih, tampilannya seperti ini. Oh, ini kayaknya kalau kita cek, pasti gara-gara too much request. Karena ini memang terbatas, jadi kalau nggak bisa, nah oke bisa. Tadi too much request biasanya. Makanya mesti error. Nah, di sini kalau kita liatin codingannya seperti ini. Jadi kalau di codingan React itu bebas banget teman-teman pakainya. Nggak harus, kalau di React tuh nggak ada aturan baku terhadap structuring folder. Jadi bisa terserah teman-teman, seenaknya teman-teman ngaturnya gimana. Karena tiap perusahaan tuh juga punya style yang berbeda-beda, kayak gitu. Berbeda-beda. Nah, di sini seperti yang tadi bilang tadi, kita pakainya useState, di sini dari React. Nah, itu buat apa sih? Kalau useState itu sebenarnya dia mendeklarasikan sebuah variabel sederhana isClicked yang awalnya nilainya false boolean. Nilainya adalah salah awalnya. Terus di sini ada fungsi yang untuk merubah nilai dari set isClicked ini jadi true. Jadi makanya kalau aku klik ini tombolnya check your place buttonnya, dia ngubah nilainya yang apa false jadi true. Sehingga kalau jadi true nilainya di sini, dia bakal men-trigger untuk melakukan proses komunikasi dengan backend. Kayak gitu. Ini. Nah, di sini kalau loading, baru nampilin yang loading, tampilan loading tadi kalau is loadingnya true, ini bawaan dari SWR. Di sini codingannya sederhana banget. Karena di sini nggak yang repot-repot, ini sederhana banget. Pakai use SWR. Ini bisa tak liatin juga dokumentasinya. SWR ini yang dibuat oleh Versal, bisa teman-teman cek juga ini. Nah, SWR app saya kirim juga di chat biar gue referensi teman-teman. Ini tak kirim. Nah, itu bisa dicek ya SWR dokumentasinya. Jadi sebagai seorang front end juga teman-teman harus bisa baca apa namanya dokumentasinya di sini. Kayak gimana sih proses instalasinya, gimana cara pakainya. Itu teman-teman kalau ingin sebagai front end engineer harus bisa membaca itu. Nah, di sini. Terus juga di sini kalau kita lihat, nah ini codingannya sebenarnya simpel. Terus juga dia di React.js sudah dibentuk sebagai komponen. Nah, di sini dibentuknya komponen kayak gini pakainya sama useState. Bentuknya kayak gini codingannya. Nah, nanti teman-teman juga bisa bakal bikin codingan seperti ini ketika teman-teman belajar React.js sampai menghasilkan apa web sederhana kayak gini lah. Ini web sederhana aja, sederhana kayak gini. Itu bisa. Nanti di expert juga bakal diajarin gimana sih cara bikin website biasanya e-commerce ya, yang case lebih kompleks sehingga teman-teman bisa apa namanya jadi portofolio dan jadi bahan senjata lah untuk interview ketika ditanya oleh user pernah buat apa aja sih. Nah, itu bisa disampaikan. Dan ini teman-teman kalau mau lihat code-nya atau mau nge-clone silahkan, nggak masalah. Ini tak kasih juga ke teman-teman. Bebas, ini tak kirim lagi. Di situ juga ada cara pakainya gimana kalau teman-teman cloning. Ada git clone, silahkan yarn atau npm. Terus harus nambahin API dulu. Find API key. Ini dari sini API key-nya, Air Visual High Quality. Dari sini API-nya, teman-teman bisa apa? Coba di sini. Karena API-nya juga free. Free beberapa kali sih, nggak free banyak. Kayak gitu. Nah, terus di sini pakainya Fight. Oh ya, aku lupa nunjukin Fight. Fight. Nah, ini Fight. Jadi kalau dulu React pakainya React Red App, sekarang mulai pindah ke Fight, teman-teman. Fight atau Next.js untuk generate toolingnya. Nah, ini bisa dicek juga Fight. Beberapa perusahaan udah mulai pakai ini juga untuk adopsinya. Jadi teman-teman bisa diulik. Kalau mau coba bikin project, bisa pakai ini banget. Ada caranya juga nanti. Nah, ini tinggal diikutin aja. Pakai YARN, pakai NPM, atau pakai PNPM. Monggo, seenaknya teman-teman Peter pakai apa. Nah, itu bisa diikutin. Codingnya sederhana banget. Di sini aku cuma bikin satu section untuk nampilin judulnya. Nah, di sini kalau tadi kita lihat, coba ya misalnya kita bilang bahwa ketika kita enaknya pakai React, ini kan misalnya awalnya polutan checker. Ini di lokal ya, bukan yang di sini, beda linknya. Ketika aku jalankan di sini, misalnya aku berubah checker eh, air, misalnya kayak gini, tak save. Ini langsung berubah teman-teman. Dia langsung tertrigger secara otomatis berubah. Jadi kita nggak perlu kayak save, refresh. Dia udah bakal langsung secara otomatis refresh code-nya. Kayak gitu. Nah, ini juga logiknya untuk handle ketika is loading-nya dia nilainya true, dia menampilkan yang ini dulu,
Kalau apa? Enggak, dia menampilkan yang ini. Ini codingan sederhana aja, nanti teman-teman untuk secara teknis yang lebih advance itu bisa ikut bootcampnya expert kayak gitu. Nah, ini juga untuk gimana sih bikin conditional rendering. Ini kondisi ketika ada datanya polutan, dari sini dia baru tampil yang car-nya. Kalau nggak ada datanya, dia nggak boleh tampil. Itu terkait conditional rendering. Nanti juga teman-teman bisa pelajari dari expert ataupun dari roadmap yang ditunjukin tadi. Itu terus di sini sama bawa dari React.js biasa kayak gitu. Terus juga teman-teman mungkin kalau yang belum familiar sama Tailwind CSS, ini aku kirimkan linknya juga biar bisa dicek di sini. Oke, oke, mungkin itu aja sih terkait flashcode-nya secara sederhana. Kamu bisa clone. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan terkait code-nya juga silahkan. Ini jadi code yang sederhana aja sih. Bikin ada komponen loading. Nah, nanti ini semua bakal dipelajarin di expert kayak gitu. Jadi di sini cuma pengantar aja biar teman-teman, oh codingannya bakal kayak gini nih. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, ini GitHub-nya kalau mau ngecek kayak gitu sih. Oke. Oke, mungkin bisa question and answer. Tak balikin kamu Mbak Moderator. Silahkan. Aja. Oke, terima kasih banyak Kak Vicky untuk materinya malam hari ini. Sangat menarik ya teman-teman. Dan ini dari teman-teman juga sudah sangat banyak ya Mas yang bertanya. Mungkin sebelumnya saya izin share screen dulu Hmm. Mas. Oh ya, ya silahkan, silahkan. Oke, terima kasih Mas Vicky. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat drop langsung di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan ya teman-teman. Jadi mungkin sembari menunggu teman-teman drop pertanyaan dan juga sembari menunggu Kak Vicky untuk mempersiapkan jawaban terbaik untuk teman-teman, mungkin di sini aku akan memperkenalkan kembali tentang spill-spill bootcamp expert yang sudah kita info di awal tadi. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mempelajari React.js lebih lanjut lagi, yang teman-teman terkait untuk berkarir di bidang front-end development, teman-teman bisa banget nih join ke bootcamp-nya Expert React.js for Front-end Development. Nah, di sini untuk bootcamp-nya mulai 11 September ya teman-teman, jadi masih bulan depan. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk mempersiapkan diri teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa atau bekerja dan takut kalau misalnya weekday, jam kerja, jam pagi, siang, sore gitu, teman-teman ada aktivitas, teman-teman nggak usah khawatir. Untuk waktunya kita sangat efisien dan efektif tidak mengambil jam kerja teman-teman nih. Jadi kita mengambil pada malam hari, yaitu pukul 19.30 sampai 21.30. Harinya Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman join ke Bootcamp React.js, akan dapat apa aja sih? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital resmi dari Expert, yang tentunya dapat membantu teman-teman untuk menambah personal branding. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan materi dan recording kelas. Jadi kalau misalnya waktu bootcamp teman-teman terlambat join, nah itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena materi dan recording kelas dapat teman-teman akses kapan saja, tidak terbatas ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan grup mentoring dan networking. Nah, di grup mentoring ini nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada mentor-mentor profesional dan juga menambah networking antara peserta bootcamp React.js seperti itu teman-teman. Jadi juga tidak menutup kemungkinan nih untuk saling share peluang karir React.js dan juga atau misal lowongan kerja front-end development seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman mendapatkan professional branding seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian teman-teman juga bisa menambah portofolio karena di sini di React.js ini sangat friendly untuk pemula ya teman-teman. Teman-teman akan diajarkan dari nol hingga benar-benar menjadi expert bersama expert seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengerjakan proyek di akhir yang akan dapat menambah portofolio teman-teman seperti itu. Nah, untuk harga dari bootcamp React.js ini biasanya adalah Rp998.000 ya teman-teman. Namun untuk malam ini teman-teman mendapatkan diskon sehingga menjadi senilai Rp499.000. Seperti itu teman-teman. Sangat affordable ya teman-teman untuk bootcamp React.js dengan fasilitas yang sangat worth it ini. Oke, nah
Kira-kira 8 pertemuan ini teman-teman akan dapat apa aja sih? Nah, di sini teman-teman akan dapat banyak banget materi dari mentor-mentor yang sangat keren, mulai dari fundamentalnya atau introduction-nya, langsung ke mastering komponen in React.js, state and proofs in React.js, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman akan benar-benar belajar dari awal, kemudian sampai menjadi expert ya teman-teman. Nah, untuk mentornya ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Kak Ade Armiatna Yusfantri, yang merupakan front-end developer dari Link aja. Kemudian ada juga Kak Ardi Widianto Saputra, yang merupakan front-end engineer dari Bluebird. Nah, dari instansi-instansi mentor-mentor kita ini juga teman-teman pasti sudah sangat familiar ya teman-teman. Nah, untuk kurikulum bootcamp-nya tadi, yang 8 pertemuan tadi, teman-teman jangan khawatir, karena kurikulumnya sudah mengacu pada SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi apa aja yang akan teman-teman kuasai nih kalau misalnya teman-teman join ke bootcamp React.js dari Expert? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan hard skill berupa JavaScript and CSS Fundamentals, React.js Component Development, State and Props Management in React.js. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan React Router Navigation dan lain sebagainya. Sangat lengkap ya teman-teman, dan sangat mendukung karir teman-teman ke depannya sebagai front-end developer. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan soft skill nih, berupa problem solving, team working, communication skills, time management, dan juga adaptability. Nah, nanti dari hard skill dan soft skill ini tentunya akan mendukung teman-teman berkarir ke depannya, terutama di bidang front-end developer. Seperti itu. Nah, bootcamp React.js ini didesain untuk teman-teman nih yang berupa front-end developer atau web developer, UI UX designer, full stack developer, mobile app developer, freelance, atau bahkan fresh graduate dan mahasiswa juga bisa banget nih untuk join bootcamp React.js untuk menambah penguasaan terkait React.js untuk persiapan karir sebagai front-end developer, seperti itu. Nah, tools yang dibutuhkan teman-teman nih kalau misalnya teman-teman join bootcamp React.js apa aja sih? Yang pertama adalah laptop spesifikasi standar kantor. Jadi tidak perlu laptop dengan spek gahar ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup memiliki laptop spesifikasi standar kantor yang bisa mengakses Zoom dengan lancar. Itu sudah sangat cukup ya teman-teman. Seperti itu. Karena di sini belajarnya memang benar-benar dari nol hingga menjadi expert ya teman-teman. Tuh. Oke, ini ada beberapa testimoni nih dari alumni-alumni Bootcamp React.js dari Expert. Yang pertama ada Kak Ganang Bayu Aji yang merupakan online merchandiser supervisor di PT Era Jaya Swasembada. Nah, dengan harga yang terjangkau, ternyata bootcampnya jauh melebihi ekspektasi, istimewa. Mentor-mentornya friendly sekali, asik cara pembelajarannya. Nah, tentulah mentor-mentor kita ini friendly ya teman-teman. Jadi teman-teman mau tanya apa aja juga pasti dijawab dengan mentor-mentor kita. Selanjutnya dari Kak Lutfi Ubaidillah yang merupakan area consumer business di PT BSI. Sangat recommended apabila materinya apalagi materinya on point banget. Nah, sangat recommended nih teman-teman, materinya on point. Jadi teman-teman akan bisa memahami dengan jelas seperti itu teman-teman. Seperti yang tadi Mas Vicky jelaskan ya teman-teman, apabila teman-teman belajar dengan dibersamai bootcamp, itu tentu teman-teman akan lebih cepat dalam memahami ya teman-teman, karena teman-teman bisa langsung cross check nih salah atau benar seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa belajar sendiri, tapi dengan bootcamp ini teman-teman akan lebih terfasilitasi seperti itu. Kemudian dari Kak Dadan nih, ternyata bootcampnya asik, apalagi ada mentor dan moderator yang friendly. Ada juga dari Kak Anton Edi Satrio. Setiap sesi isinya daging dan mentornya berpengalaman. Nah, tentu teman-teman tidak perlu berpikir panjang, langsung aja join bootcamp React.js by Expert. Nah, ini juga ada dari Kak Almas Agung Firdaus yang menceritakan tentang bootcamp React.js di Expert dan juga proyek-proyeknya ya, teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin aku akan menayangkan sedikit trailer bootcamp React.js by Expert. Saya jelaskan tentang dasar-dasar ya. Mungkin aku ulangi dulu ya teman-teman share screen-nya karena belum share sound. Oke, sebentar. Ini saya ingin menjelaskan
menjelaskan tentang dasar-dasar React JS agar semuanya bisa memahami React dari nol seperti itu teman-teman. Nah, kan kenapa kita harus belajar React dan kenapa React ya, ada seperti itu. Tapi saya coba error mas. Oh ya? Iya. Ya. Nah, kan string cuman dia manggilnya si variabel sih mas. Nah itu gimana di dalam string kayak kutip gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kalau kurang lebih sama dengan ya tetap sama satu dua ya kayak biasanya yang bedakan cuma sama dengan sama tidak sama dengan. Ini ada 3 karakter. Oke, teman-teman, sangat menarik bukan? Jadi, yuk jangan ragu untuk ikut bootcamp React.js bersama expert.id. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengulik lebih lanjut nih, bisa juga teman-teman cek ke web expert.id ya, teman-teman, dan upgrade skill bersama expert. Seperti itu. Nah, tadi karena sudah ada diskon dari 989.000 menjadi 499.000, ada lagi nih super diskon untuk teman-teman peserta webinar malam ini, yaitu 8 peserta tercepat yang chat format React.js ke admin expert atas nama Kak Tami, teman-teman akan mendapatkan super diskon senilai Rp200.000. Dari tadi yang awalnya 998.000 hingga menjadi 499.000 dan masih ada super diskon nih senilai Rp200.000 sehingga teman-teman hanya perlu membayar Rp299.000 saja untuk mendapatkan 8 pertemuan intensif bootcamp React.js bersama dengan mentor-mentor ternama. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ragu teman-teman untuk segera chat ke Kak Tami dengan format React.js dan teman-teman akan mendapatkan super diskon senilai Rp200.000. Seperti itu teman-teman. Nah, jangan ragu untuk mendapatkan fasilitas ini semua dengan harga Rp299.000 saja ya teman-teman dengan cara chat React.js ke Kak Tami. Mungkin Kak Tami juga bisa share untuk nomor WA-nya melalui chat di Zoom, Kak. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Aku izin stop share dulu. Oke. Mungkin dari Kak Vicky ada pertanyaan yang sudah dipilih, Kak, atau mungkin dari saya aja yang memilihkan? Oh ya, ada beberapa udah tak baca sih. Oke, mungkin dari yang pertama dulu ya, yang Bagas Dwi Prasetyo. Nah, Mas Bagas bertanya, setelah lulus kuliah itu bagaimana cara developer seperti sekarang? Nah, ini nggak teknis dulu, tadi beberapa ada pertanyaan teknis. Nah, di sini nanti bakal tak jawab juga. Nah, cuma yang terkait ini bakal coba tak jawab dulu. Bagaimana setelah lulus kuliah, bagaimana cara developer seperti sekarang? Ceritakan aslinya dan pahitnya aja. Nah, sebenarnya kalau pahitnya itu, karena kita tadi pernah bilang kan, bahwa awalnya roleku tuh part time, tapi jobnya sebagai full time implementasinya. Jadi kayak kerjanya bisa dibayar misalnya 500.000 dapatnya 250.000 aja padahal kerjanya full tapi ya udah nggak apa-apa waktu itu tak jalanin aja ilmunya juga lumayan walaupun kerjanya awal tuh biasanya dari startup kecil ya cuma 5 orang 4 orang kayak itu baru pindah ke perusahaan yang lebih kecil lagi baru di perusahaan yang sekarang yang 500-an orang kayak gitu jadi ada step-stepnya dulu juga waktu belajar React pertama kali waktu skripsi ya tidurnya cuma 3 jam sehari karena ngulik nggak bisa-bisa nggak ada mentor jadi nguliknya cukup lama kayak gitu secara pahitnya sih kayak gitu cuman senang aja sih bisa ngulik-ngulik dapat hal baru kayak gitu cuman ya pahitnya ya itu dari uangnya juga dikit lagi di Jogja ya waktu itu aku belum dapat yang kantor Jakarta kayak gitu sih jadi pahitnya awal-awal itu aja sih setelah lulus karena kebetulan juga setelah lulus D3 waktu itu D3 nggak tahu mau ngapain akhirnya D4 lah belum kerja dulu baru setelah masuk D4 baru kerja sampai sekarang jadi waktu D4 juga udah kerja sih sampai sekarang kayak gitu prosesnya itu yang pertama semoga menjawab ya Mas Bagas Dwi itu nah ini juga ada pertanyaan bagus dari Mas atau Mbak Ocit. Nah, cara mengukur kita bergabung junior, middle, senior gimana? Jadi juga ada pertanyaan terkait di winter, mungkin sekali menjawab di winter sebagai saat ini sebagai junior itu harus apa sih? Nah, biasanya untuk mengukur kita sebagai programmer junior, middle, sama senior, itu dibagi dari cara kita solving task.
biasanya kalau junior dulu itu kita cuma jalanin ada task kita kerjain, ada task kita penting selesai. Kita nggak terlalu mikirin optimasinya gimana sih. Kita nggak perlu tahu sampai sedalam itu pun nggak apa-apa. Yang penting task kita deliver, ada timeline, kita selesai. Nah, tapi kalau udah middle, kita harus bisa nge-breakdown task itu sendiri. Kayak, oh, dalam seminggu ada deadline ini nih. Berarti aku harus tahu ngerjainnya apa aja sih. Kita yang nge-breakdown task-nya. Kita udah bisa harus komunikasi ke backend kayak, Mas, aku butuh data kayak gini, gini, gini. Dari backend gimana? Bisa nyetirin atau enggak? Kalau junior, kita cuma dikasih semua, kita tinggal kerjain. Tapi kalau udah mulai middle, kita harus mikir gimana sih bikin yang lebih proper kayak gitu. Kita juga harus mulai kayak bikin implementasi yang lebih oke juga. Karena kalau dulu aku waktu junior ya udah aku dikasih task, aku ngerjain. Aku nggak mikir sampai yang bener gimana sih kayak gitu. Baru nanti biasanya kalau junior kita ada namanya pull request untuk review codingan. Nah, itu baru dapat feedback di situ. Kalau udah middle biasanya kita juga nge-review codingan yang lain, orang lain juga kayak gitu. Nah, kalau udah senior, biasanya lebih secara kompleks lagi kita harus mikir optimasi. Gimana sih optimasi yang oke? Gimana sih tim bisa bekerja lebih enak? Gimana sih bisa deliver sesuai target? Karena tanggung jawabnya di seniornya juga kayak gitu. Jadi senior pun, kalau senior biasanya jarang lebih ngoding, biasanya dia lebih bikin tools-tools yang bisa membantu teman-teman atau developer lain lebih cepat dalam pengerjaannya. Dan ngoding biasanya kalau ada apa namanya bug yang priority banget sampai bikin user nggak bisa transaksi misal, nah itu baru sebenarnya turun tangan atau engineering manager atau CTO atau tech lead kayak gitu. Itu perbedaannya senior senior sama middle. Kebetulan aku belum senior ya, jadi masih di middle lah hitungannya. Kayak gitu. Terus, nah, terus juga ada pertanyaan juga yang terkait di Tech Winter, beginner ngapain sih belajarnya seperti sekarang? Yang pertama, itu ngulik sendiri, bikin portofolio. Kalau ada duit invest, silahkan ikut bootcamp ataupun ikut pelatihan kayak expert ini, silahkan. Jadi invest teman-teman. Investnya sendiri tujuannya apa? Ketika teman-teman, ini dia ya, bilang sama leadku, ketika aku ada duit disuruh invest beli course misalnya. Ya udah kamu invest berapa 500.000 tadi ya. Kamu ketika invest 500.000 tadi, kamu bisa dapat kerjaan misalnya gajinya 8 juta misalnya, kan untung ibaratnya kayak gitu tuh. Tujuannya investnya di situ teman-teman ketika punya duit, karena jujur aja berbeda teman-teman. Aku dulu belajar sendiri sama belajar dari kos kayak gitu tuh beda banget. Kalau kos atau bootcamp tuh lebih ditata, jadi teman-teman lebih cepat. Kalau sendiri bisa tapi waktunya lebih lama, investnya di uangnya itu sebenarnya kayak gitu. Jadi better di winter ini belajar di kayak gitu atau belajar sendiri pun nggak masalah. Terus bikin portofolio, sering-sering ngulik, sering-sering sharing. Kalau teman-teman main Twitter, sharing aja nggak apa-apa. Apa yang dipelajari, di-sharing. Misalnya ikut bootcamp, di-sharing aja nggak apa hasilnya. Kayak gitu. Jadi biar show off ke orang, kita cari muka lah gampang. Cari muka ke orang bahwa, oh dia ini share-share ini nih. Nanti apa rezeki bakal datang sendiri kok. Biasanya ada yang nyari kayak gitu. Kalau sering-sering sharing. Itu terus beberapa tadi ada yang tanya terkait, nah ini ada dari Mas Jono ya. Belajar React.js harus menguasai JavaScript atau TS dulu nggak? Better menguasai JavaScript dulu. Jadi nggak langsung ke TypeScript. Tapi pada implementasinya, kadang kebanyakan kantor udah pakainya langsung TypeScript. Nggak apa juga, teman-teman misalnya JavaScript dulu, ketika masuk ke kantor atau udah kerja langsung TypeScript. Itu pun nggak masalah. Karena basicnya sama aja. Tadi ada pertanyaan juga, bedanya apa? JavaScript sama TypeScript. Kalau TypeScript, dia itu lebih ada tipenya. Misalnya tipe data dia string kayak gini. Tak liatin soal codingannya juga. Contohnya di sini. Di sini. Nah ini. Bentar, tak liatin. Tak bukain projectku juga. Bentar. Comparison. Oh iya. Ini kalau TypeScript kayak gini teman-teman. Jadi ada tipe datanya dia. Ada children anaknya tuh tipe datanya apa sih? Is loading tipe datanya apa sih? Kalau ditaruh di sini. Dia tuh ada kayak gini ya teman-teman. Sorry aku belum share screen ya. Sorry sorry. Aku izin share screen ya Mbak. Buat ngeliatin. Ya, Mas, silakan. Nah, ini juga kayak gini. Jadi kalau apa namanya? Sorry, kalau TypeScript dia ada tipe datanya teman-teman yang membedakan. Di sini tipe datanya adalah is loading itu boolean, children itu apa sih? React Mode. Nah, kalau teman-teman cek di codingan tadi, aku ngodingnya sengaja di JavaScript, di card ini dia nggak ada nih, tipe datanya nggak ada. Bedanya di situ. Kalau di TypeScript kita harus kasih tipe datanya apa dia. Nah, ini perbedaannya di situ.
Ini ada tipe datanya juga, misalnya di gacha, di sebentar feature, artikel, komponen, hmm, ini konstan, indeks. Nah, ini ada nih, tipe datanya kayak gini. Itu aja. Nah, ini akan dilakukan ketika teman-teman belajar terkait TypeScript. Tapi untuk awal, nggak apa-apa JavaScript dulu. Belajar yang dari expert tuh nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Untuk bedanya TypeScript sama JavaScript. Untuk menguasai harusnya atau enggak, better belajar JavaScript dasarnya dulu, langsung nyemplung React, nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus tadi juga langsung sekali menjawab, kebetulan ada yang tanya secara teknis struktur folder di yang better kayak apa sih di perusahaan industri. Nah, biasanya kalau di perusahaan industri tergantung pakainya apa sih. Kalau yang ini caseku pakainya Next.js. Kalau tadi di contoh codingannya itu kan pakainya Vite ya. Kalau di sini pakainya Next.js, di sini aku ada bagi beberapa teman-teman modulnya. Ada aset, folder, aset untuk nyimpen gambar, nyimpen font, nyimpen icon itu di sini. Terus di common ini fungsi-fungsi global yang biasanya kita pakai di semua komponen. Jadi nggak cuma satu halaman aja, tapi bisa jadi beberapa halaman. Terus juga ada komponen, ini komponen global yang mana biasanya kita pakai lebih dari satu halaman. Atau lebih disederhanakan lagi, dipakai untuk lebih dari satu file. Makanya kita buat global di sini. Ada konteks, kalau pakai React konteks, data secara keseluruhan, ada feature. Nah, feature ini menandakan fitur yang kita miliki di website kita. Nah, kalau di sini ada artikel, ada gacha sama history. Di sini ada dalamnya ada isinya lagi, ada hooks, ada konstan, ada komponen. Komponen ini adalah komponen yang hanya digunakan di fitur tersebut. Jadi nggak digunakan di fitur-fitur yang lain. Makanya dia hanya ada di dalam sini. Kalau tadi yang bertanya struktur folder gimana ya, kayak gini. Di tiap fitur dia punya helpernya juga sendiri. Kalau dipakai di halaman itu aja, dia punya query-nya sendiri. Di sini misalnya ada query-nya kayak gini. Ini pakai React Query, tergantung kebutuhannya. Ada tipenya juga, tiap halaman juga punya tipenya masing-masing. Nah, ini kalau pakai TypeScript kayak gini teman-teman, tergantung kebutuhannya sekali lagi. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi kebanyakan kantor biasanya kayak gini, structuring foldernya. Ada developer, ada hooks global, ada page. Nah, ini page bawahnya dari Next.js. Kalau teman-teman nanti belajar Next.js. Ini terkait structuring folder ya. Tadi semoga menjawab. Oke, aku stop share dulu. Oke, berarti ada beberapa pertanyaan. Bentar. Ini ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada yang tanya, untuk menggunakan komponen React samakah dengan Vue? Beda. Caranya beda juga, ngodingnya juga berbeda, teman-teman. Aku juga ada agak lupa sih kalau ngoding di Vue gimana codinganku di GitLab, soalnya udah lupa juga. Tapi yang jelas berbeda. Paradigmanya juga berbeda. Jadi ada yang bilang, menurutku juga benar, kalau teman-teman bisa React, belajar Vue lebih mudah. Karena Vue menurutku lebih mudah daripada React. Jadi kalau teman-teman bisa di React-nya, nanti teman-teman lebih mudah sih belajar Vue-nya. Kayak gitu. Oke, terus ada beberapa pertanyaan lagi. Ini sampai jam berapa ya, Mbak? Ini ada beberapa pertanyaan Mas Yan. Banyak banget. Soalnya di mood, Mbak, sorry. Suaranya di mood. Oh ya, maaf Mas. Mungkin bisa sampai 21.05 ya Mas. Jadi kalau memang tidak semua terjawab, tidak apa-apa ya teman-teman. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami. Seperti itu Oke, Mas. bentar. Ada yang... Oke. Oke, bertanya, bentar. Oke, ini juga ada yang bertanya sekalian. Aku bentar, milih beberapa dulu. Nah, tadi ada yang bertanya kayak apa namanya, yang terkait konsep state dan area konteks. Nah, itu nanti boleh ikut ke bootcamp aja yang secara teknisnya. Boleh diikutin kayak konsep usage dari Kak Alvin sama Kak Umar. Bisa manggil function dalam function. Nah, itu nanti dicoba di bootcamp, bakal diajarin. Itu kalau diajarin di sini lumayan cukup ada waktunya, terbatasan waktu. Terus, bentar. Oke, ini ada yang bertanya dari tadi, Mas Andi. Bagaimana cara membangun web dengan React? Apakah beda kalau saya develop React.js kalau kerja tim sendiri? Dan kalau saja mau belajar lagi, bagusnya apa? Apakah Vue atau recommended yang lain? Nah, sebenarnya kalau kerja di apa front end itu biasanya kebanyakan tim, jarang yang sendiri. Kalau sendiri itu freelance biasanya, freelance gitu-gitu dia sendiri. Tapi kalau di kantor tim, di timku ada tiga orang front end sama aku, jadi yang empat. Nah, ya, jadi sih kita kolaborasi. Teman-teman juga harus bisa apa namanya terkait belajar GitHub.
gimana cara kolaborasi, itu better belajar Git, karena di situ kebanyakan kantornya itu GitHub atau GitLab. Jadi cara terkait kolaborasi bisa dipelajari di situ. Nanti bisa diulik juga. Terus untuk belajar selanjutnya, mending kalau saranku, jangan belajar, misalnya udah bisa React, belajar fullnya ketika ada kerjaan aja. Jadi jangan disela sih saranku. Jadi di mastering di React-nya dulu. Terus juga nanti kebetulan ada yang tanya, aku sempat baca, apakah akan tergantikan nggak sih front end sama AI? Jawabnya enggak. Karena di front end itu juga masih perlu manusia yang nge-handle ke optimasi. AI nggak bisa langsung serta-merta optimasi itu. Jadi kita sebagai front end, biasanya aku kalau ngoding sekarang ditemani ChatGPT sih. Jadi kayak aku mau bikin apa ya udah aku gambar ke ChatGPT. Nanti setelah ChatGPT ngasih rekomendasi, aku baru olah lagi. Jadi nggak serta-merta plug ketipak lah dari ChatGPT. Aku masih olah lagi sendiri kayak gitu. Jadi kalau jawabannya menggantikan atau enggak sih. Sampai sekarang enggak, karena tetap butuh maintenance dari manusia. Karena yang buat ChatGPT kan juga manusia kan, kayak gitu. Oke, bentar. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan lagi kah? Bentar. Oh, tadi ada yang tanya terkait JavaScript, TypeScript ditanya. Oke, ada dari Mas Ferry, apakah sebagai frontend butuh web portfolio? Saranku ya, ada web portfolio. Kalau punya aku belum tak ubah lagi sih. Ada di LinkedIn juga. Itu belum tak ubah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kita ngasih ke recruiter, kita ngasihnya CV, resume, sama apa namanya, itu portofolio, web portofolio kita, biar lebih mudah diakses. Jadi, betul atau enggak, butuh sih saranku. Karena di front end kan bisa dilihat hasil UI-nya ya, hasil yang kita buat kayak gimana ya. Nah, itu bakal jadi salah satu senjata kita untuk dilihat, oh, si ini bisa bikin tampilan keren nih. Nah, kayak gitu. Tujuannya itu kalau buat web portfolio. Selain web portfolio, tambah-tambah bikin project-project iseng-iseng aja. Kayak kalkulator atau project hitung pajak misalnya. Atau yang punya aku tadi buat ngitung apa namanya, kelembapan polusi di daerah. Kayak kayak gitu sih. Kayak gitu. Kan? Oke. Nah, ini yang paling satu lagi dari Kak Alexander mau tanya, apakah dilanjutkan belajar front end dan back end secara bersamaan atau menguasai satu terlebih dahulu? Better kalau untuk awal sebenarnya better general. Dicoba dulu kalau memang masih ragu-ragu front end atau back end, dicoba semua. Nyoba React, nyoba Golang, atau nyoba Express, terserah. Nanti ketika teman-teman rasanya aman salah satu, nah itu baru dia dipilih. Karena nanti ketika teman-teman udah pernah belajar back end, ketika teman-teman kerja sebagai front, teman-teman juga dapat plusnya. Karena teman-teman tahu di back end kayak gini nih, sehingga di front end mikir, oh dariku butuhnya kayak gini nih ketika komunikasi ke back end. Itu adalah satu poin plus juga yang tak dapat ketika interview kemarin. Karena aku juga ditanyain, berarti bisa back end juga? Ya, bisa dikit-dikit sih. Terus jadi keuntungannya di situ juga teman-teman. Nggak ada ruginya belajar hal yang lain. Kayak gitu, better general dulu teman-teman. Boleh yang React ini di expert atau ikut expert lagi yang back end misalnya. Kayak gitu nggak masalah. Kayak gitu sih. Oke, Oke. mungkin Mungkin itu kita aja sih, cukupkan Mbak. ya Kak untuk Oke, sesi maaf ya kalau question and answer-nya. Nggak apa Mas, aman banget, keren banget Mas. Pertanyaannya sangat terjawab ya teman-teman sepertinya. Dan informasi dari Kak Vicky sama-sama. ini benar-benar keren banget. Saya sampai speechless. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky untuk sudah bersedia sharing materi malam hari ini dan sudah bersedia menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi mungkin di sini saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa presensi sudah di-share ya teman-teman di chat Zoom. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi karena sertifikat akan kami buat berdasarkan dari presensi seperti itu. Nah, bagi teman-teman nih, join ke bootcamp React.js by Expert ya teman-teman, karena seperti yang Kak Vicky infokan tadi, belajar sendiri memang bisa, akan tapi apabila mengikuti bootcamp akan lebih terstruktur dan akan lebih terarah seperti itu ya teman-teman, karena teman-teman bisa langsung bertanya kepada mentor yang berpengalaman seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman untuk klaim diskonnya malam ini dengan chat React.js ke admin group itu Kak Tami. Nomor WA-nya sudah saya share ke
chat Zoom ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk segera klaim diskon ini karena teman-teman akan mendapatkan 8 pertemuan intensif bootcamp dengan materi yang bisa dimulai dari nol ya teman-teman. Jadi sangat friendly untuk pemula teman-teman. Jangan lupa segera lewatkan karena ini sudah ada banyak yang memesan ya teman-teman. Udah ada banyak yang chat Kak Tami. Jadi jangan lupa untuk segera chat Kak Tami karena slotnya sangat terbatas. Seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa untuk presensi juga. Linknya sudah saya share ke grup. Kok ke grup, mohon maaf. Ke chat Zoom. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, teman-teman bersama Kak Vicky juga. Yuk, teman-teman yang belum on cam, bisa segera on cam. Oke. Jangan lupa untuk mengisi presensi juga ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk klaim super diskon bootcamp expert malam ini. Karena kesempatan tidak datang 2 kali ya teman-teman. Seperti yang Mas Vicky katakan tadi bahwa ikut bootcamp adalah investasi di masa depan. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah banyak nih teman-teman yang sudah on cam. Jadi mulai dari halaman pertama, mungkin dari teman-teman tim expert bisa membantu untuk screenshot. Aku bantu hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, cheers. Oke, menuju halaman 2. 1, 2, 3, cheers. Oke, ke halaman ketiga. 1, 2, 3, cheers. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dari Kak Vicky tadi sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan memang bermanfaat sekali ya teman-teman. Kita jadi tahu apa itu React.js dan bagaimana React.js itu. Seperti itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:09, jadi bisa kita cukupkan webinar pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya dan antusiasnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita teman-teman bisa tercapai. Apabila ada salah kata dari aku, mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Vicky. Sama-sama.